Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Rani, NIM 137. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah tentang sistem informasi manajemen pada e-commerce Shopee. Baik, langsung saja yang pertama ke latar belakang. Di era industri 4.0 merupakan zaman di mana penggunaan teknologi di berbagai bidang semakin banyak digunakan. Hal ini secara langsung mengubah pola pikir masyarakat dari pemikiran tradisional menjadi lebih maju. Dewasa ini, masyarakat cenderung untuk memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi online daripada melakukan dengan cara konvensional seperti mendatangi tempat pembelanjaan. Hal itu didukung perkembangan dunia pemasaran yang kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya dengan penggunaan internet. Penggunaan internet untuk iklan produk sebagai sarana promosi memberikan informasi pada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang berkaitan dengan konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Shopee merupakan perusahaan yang berasal dari Singapura dan berhasil menyumbang pertumbuhan market share sebagai pendatang baru di bisnis e-commerce Indonesia. Shopee mampu merebut perhatian sebagian besar masyarakat internet. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cita yang menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari Shopee yang mendaki peringkat pertama dengan 3,99%. Penggunaan aktif setiap minggunya. Peringkat tersebut menempatkan Shopee di urutan pertama sebagai situs toko online business to consumer atau B2C yang paling sering dikunjungi. Hal tersebut tidak terlepas dari kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan. Penilaian ini tidak terlepas dari konsep utama marketing dan sistem informasi. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, ada pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dan elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, pemasaran elektronik atau pemasaran online, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik, dan lain-lain. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cukup e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada sejarah perusahaan e-commerce Shopee. Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang berada di bawah naungan Garena atau berubah nama menjadi Cia Group. Perusahaan internet di Asia Tenggara menjalankan bisnis B2C, mobile marketplace. Shopee resmi diperkenalkan di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti dengan negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.
Mengusung visi menjadi B2C Mobile Marketplace nomor 1 di Asia Tenggara, Shopee yang berada di bawah naungan CEO Chris Fink, pria lulusan terbaik di Universitas Nasional Singapura, yang memungkinkan para penggunanya membeli atau menjual barang melalui aplikasi yang tersedia di platform iOS dan Android. Shopee Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Garena atau berubah menjadi CIA Group Bisnis 2C Mobile Marketplace yang diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat termasuk di Indonesia. Shopee Indonesia resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 43 juta pengguna, menawarkan one-stop mobile experience. Shopee menyediakan fitur live chat yang memudahkan para penjual dan pembeli untuk saling berinteraksi dengan mudah dan cepat. Perkembangan e-commerce di Indonesia, terutama pada aplikasi Shopee, dengan meluasnya perdagangan global, tidaklah cukup bagi sebuah perusahaan atau seorang entrepreneur hanya mengandalkan iklan dan selembaran brosur biasa untuk memajukan bisnis yang dijalankannya. Seorang entrepreneur atau merchant yang berwawasan ke depan akan berusaha mengembangkan usahanya secara luas, dan e-commerce merupakan salah satu solusi untuk memperluas jaringan bisnisnya. Penerapan elektronik e-commerce bermula di awal tahun 1970-an dengan inovasi elektronik fund transfer. Saat itu masih terbatas pada beberapa perusahaan dan lembaga keuangan saja. Selanjutnya ada dampak penggunaan teknologi dari informasi pada perusahaan e-commerce. Berdasarkan dari pembahasan terkait dampak penggunaan teknologi dari sistem informasi pada perusahaan e-commerce adalah ada 4. Yang pertama, e-commerce pada perusahaan terutama di Indonesia membawa dampak yang baik. Yang kedua, meningkatkan kinerja tiap perusahaan. Yang ketiga, e-commerce yang diimplementasikan mendapatkan respon baik dari para pengguna. Yang keempat, e-commerce mampu membawa Indonesia ke kemajuan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya ada sistem manajemen yang dimiliki Shopee. Langsung saja, yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Sistem ini bekerja pada level operasional. Input pada level ini adalah transaksi dan kejadian. Proses dalam sistem meliputi pengurutan data, melihat data, memperbaharui data, sedangkan outputnya adalah laporan yang detail, daftar lengkap, dan ringkasan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan TPS adalah yang pertama, Customer Service sebagai resepsionis, yang kedua sebagai Customer Relation Officer, yang kedua penjual. Ada 2, penjual ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada.
penjual dapat memperbaharui data dari produk-produk yang dijualnya. Yang ketiga ada pembeli, ada 2. Pembeli ikut terlibat dalam proses transaksi yang ada. Yang kedua, pembeli dapat menanyakan hal-hal terkait dengan kejadian. Yang keempat, finance, melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan. Yang kelima, quality control, memantau produk-produk yang dijual oleh seller. Kedua, bertanggung jawab untuk memperoleh kualitas terbaik dalam produk dan jasa perusahaannya. Selanjutnya, ada manajemen informasi sistem atau MIS. MIS mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari TPS, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. MIS menghasilkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan juga dapat membantu menyatukan beberapa fungsi informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi atau basis data. Pada studi kasus Shopee yang merupakan MIS adalah yang pertama, marketing office, ada 3. Yang pertama, melakukan optimasi Shopee di mesin pencari, melakukan optimasi di sosial media, bertugas membawa kemajuan dalam hal marketing untuk perusahaan. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. DSS hampir sama dengan MIS karena sama-sama menggunakan basis data sebagai sumber data. Di DSS bermula dari MIS karena menekankan pada fungsi pendukung pembuat keputusan di seluruh tahap-tahapnya, meskipun keputusan aktual tetap wewenang eksklusif pembuat keputusan. Jenis-jenis DSS menurut tingkat kerumitan dan tingkat dukungan pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut. Ada 6. Yang pertama, mengambil elemen-elemen informasi. Yang kedua, menganalisis seluruh file. Yang ketiga, menyiapkan laporan dari berbagai file. Yang keempat, memperkirakan akibat dari keputusan. Yang kelima, mengusulkan keputusan. Yang keenam, membuat keputusan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan DSS adalah yang pertama, Chief Marketing Officer. Ada 2, pemimpin dari marketing officer. Yang kedua, bertugas membuat keputusan atau kebijakan untuk kemajuan di bidang marketing perusahaan. Selanjutnya ada Executive Information System atau ACE. ACE adalah sistem terkomputerisasi yang menyediakan akses bagi eksekutif secara mudah ke informasi internal dan eksternal yang relevan dengan faktor penentu keberhasilan. Pada studi kasus Shopee yang merupakan ACE adalah yang pertama, Chief Executive Officer. Ada 2. Yang pertama, mengelola dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Yang kedua, membuat kebijakan prosedur dan pada perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada penutup. Saya simpulkan. Jadi, perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, website atau jaringan komputer lainnya. Manajemen yang baik dan handal berperan penting dalam perkembangan perusahaan-perusahaan e-commerce seperti halnya pada Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah CA Group. Shopee memiliki sistem informasi yang memungkinkan seluruh pihak ikut berperan aktif dalam proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen tersebut meliputi Transaction Processing System atau TPS, Management Information System atau MIS, Decision Support System atau DSS, dan Executive Information System atau ACE. Selain memiliki sistem informasi yang baik, Shopee juga terus meningkatkan kualitas
layanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih dan terus berinovasi, sehingga aplikasinya terus berkembang menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat.